Perkenalkan, saya Clara Nadia. Saya mahasiswi KKN UST 2021. Saya dari Padepokan 127. Hari ini saya bersama Bapak Andreas Yudiaveri Nugroho, SPSI MA, akan memberikan penjelasan terkait regulasi diri dalam belajar. Oke, baik. Rekan-rekan semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andreas Yudiaveri Nugroho, SPSI MA. Saya adalah salah satu pamong dari psikologi, pamong dosen di Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiata Taman Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dengan rekan-rekan semuanya terkait dengan regulasi diri dalam belajar. Ya, ini erat kaitannya dengan aktivitas yang kita lakukan, ya terutama para pelajar, ya dari pelajar sekolah dasar, menengah, atas sampai dengan perguruan tinggi. Baik, tidak berlama-lama, saya akan menayangkan PowerPoint. Ya, saya akan menayangkan PowerPoint tentang regulasi diri dalam belajar. Oke, baik, mohon ditunggu. Oke, apakah sudah bisa terlihat? Oke, sudah Pak. Oke, baik. Saya akan mulai. Ya, saya akan coba untuk mulai. Jadi regulasi diri dalam belajar, ya, atau biasa disebut dengan self-regulated learning. Ini adalah salah satu teori ya yang dicetuskan oleh Bandura, ya Albert Bandura, salah satu psikolog dari USA dalam bidang psikologi pendidikan. Nah, perlu kita pahami dulu gitu ya. Jadi kita pernah atau bahkan sering ya mengalami beberapa hal yang saya tampilkan di sini. Ya misalnya bosan dalam belajar gitu ya, lalu kurangnya konsentrasi, ya, tidak memiliki target dalam belajar, bingung mengatur waktu dalam belajar, atau kurangnya motivasi dalam belajar. Nah, hal-hal ini kiranya hal yang sering terjadi pada seluruh pelajar atau sebagian pelajar atau beberapa pelajar dari tingkat sekolah dasar sampai dengan di perguruan tinggi. Nah, ini menjadi masalah, ya ini menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan. Jika tidak diselesaikan, tentunya akan menghambat ya proses belajar dan berakibat pada hasil belajar. Oke, baik. Jadi materi ini gitu ya, kurang lebih akan membahas apa yang sedang atau teman-teman pernah alami terkait dengan proses belajar. Ya, ini lebih tepatnya nanti kita akan membahas tentang regulasi diri dalam belajar atau self-regulated learning. Baik, sebelum kita jauh menuju ke beberapa praktek dan aplikasinya, saya akan menerangkan dulu kurang lebih definisi yang sederhana. Ya, definisi yang cukup sederhana dari self-regulated learning, yaitu proses aktif dan konstruktif ya, dengan jalan siswa atau pelajar begitu menetapkan tujuan untuk proses belajarnya dan berusaha untuk memonitor, meregulasi, dan mengontrol kognisi, ya, motivasi dan perilaku, yang kemudian semuanya diarahkan dan didorong oleh tujuan disesuaikan dengan konteks lingkungan. Oke, itu definisi yang pertama. Lalu definisi kedua, self-regulated learning adalah keaktifan siswa, ya, menetapkan tujuan belajar, mengawasi, mengatur, dan mengontrol kemampuan berpikir, memiliki motivasi dan perilaku nyata yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing. Oke, lebih definisi yang bisa saya sampaikan. Nah, ada beberapa langkah, ya, ada beberapa langkah dalam membangun kemampuan self-regulated learning, yaitu mengenali diri sendiri, lalu membandingkan posisi kita dengan standar tertentu, dan memberikan respon ya ketika target tercapai, dan apa reward yang akan harus kita dapatkan ketika target tercapai. Oke,
Ada beberapa cara gitu ya, ada beberapa metode dalam mengatur tujuan atau goal setting. Nah, yang pertama kita harus spesifik, ya. Yang kedua ada measurable, ya, artinya bisa diukur. Lalu attainable, ya, artinya bisa dinilai. Lalu relevan, ya, sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Dan time based, yaitu ada pergerakan waktu yang harus kita pahami. Oke, baik. Nah, ada beberapa strategi dalam regulasi diri dalam belajar atau self-regulated learning. Ya. Strategi merupakan perencanaan yang digunakan oleh seorang pembelajar atau siswa atau pelajar ya, dalam mencapai tujuan belajar. Nah, strategi belajar dapat menggambarkan bagaimana kemauan, motivasi, dan metakognisi seorang pembelajar yang ditunjukkan dalam perilaku nyata. Nah, cara yang pertama itu adalah evaluasi diri sendiri atau self-evaluation. Ya. Inisiatif pembelajar melakukan evaluasi di mana pembelajar mampu melakukan penilaian terhadap dirinya, terhadap kualitas dan kemajuan proses belajar. Lalu yang kedua, mengatur dan mengorganisasikan materi pelajaran, yaitu organizing dan transforming kembali yang telah disampaikan di kelas kemudian dipahami lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas belajar. Ketiga, membuat rencana dan tujuan belajar, goal setting and planning. Membuat rencana tujuan umum dan tujuan khusus dalam belajar dan perencanaan urutan pengerjaan tugas. Manfaatkan waktu sebaik mungkin dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tujuan tersebut. Nah, cara yang keempat, mencari informasi atau seeking information. Ya, mencari benih informasi ketika mengerjakan tugas. Bisa melalui pengajar, perpustakaan, internet, dan media lainnya. Aktif dalam mencari informasi tambahan, bukan hanya pasif saat pengajar menjelaskan. 5. Mencatat hal penting atau keeping record and monitoring. Ya, mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan topik yang dipelajari, kemudian menyimpan hasil pekerjaan atau hasil tes, tugas maupun yang telah dikerjakan. Ya, yang keenam, mengatur lingkungan atau environmental structuring. Ya, pembelajar berusaha memilih dan mengatur aspek lingkungan fisik dengan cara tertentu sehingga dapat membantu untuk belajar lebih baik. Nah, 7. Konsekuensi setelah mengerjakan tugas atau self consequences. Ya. Strategi ini dilakukan untuk mengatur, ya, dengan mengatur atau membayangkan reward, hadiah, gitu ya, atau punishment, hukuman yang bila mana hasil dapat nanti sesuai dengan target atau tidak. Seperti itu. Yang kedelapan, mengulang dan mengingat. Ya. Jadi rehearsing and memorizing, ya, berusaha mempelajari ulang materi pelajaran dan mengingat bahan bacaan dengan perilaku yang overt atau yang covert. Nah, meminta bantuan, ask for help, ya, meminta bantuan kepada pengajar, teman sebaya, orang tua atau orang yang dianggap lebih paham terkait dengan materi yang dianggap sulit. Meninjau kembali catatan tugas atau tes sebelumnya dan buku pelajaran report. Dengan meninjau kembali dengan mudah memahami pelajaran yang sudah diberikan. Aplikasi kemampuan self-regulated learning itu bisa diaplikasikan pada sekolah dasar, sekolah menengah, SMA, maupun universitas. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Andreas Yuda Ferry Nugroho atas penjelasannya tentang regulasi diri dalam belajar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia. Terima kasih.